Halo, oke. Halo Kak Nurlinda. Oke, sepertinya Kak Nurlindanya belum hadir. Boleh Kak Titin, apakah Kak Titin sudah hadir dalam room kita? Suaraku Nurlinda terdengar? sudah hadir. Nurlinda Oh ada. iya, Nurlinda tapi belum. Apakah Nurlinda sudah siap? Mbak Nurlinda? Dia nomor 1 nama. Mbak Nurlinda? Maaf Mbak, Nurlinda sedang lagi rapat PKK. Oke, baik. Kalau gitu Mbak Suryani mau mulai duluan yang sudah buka mic? Oh, oke. Sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mbak Suryani maaf boleh menjauh sedikit dari mungkin ada teman-temannya yang buka Zoom di sekitarnya biar nggak mantul suaranya. Mungkin pindah tempat dulu Mbak Suryani. Oke Mbak, saya teman geser-geser dulu sedikit. Iya, geser-geser supaya nggak mantul suaranya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryani, SPPRKT Makassar. Bekerja di rumah salah satu majikan selama 2 tahun lebih. Selama bekerja, saya mendapatkan kekerasan fisik dan psikis. Kami tidak dianggap seperti manusia. Dalam memerintah, majikanku sering melakukan secara kasar. Majikan sering menyorong saya hingga terjatuh, memukul dan mengatai saya nama-nama hewan. Bahkan terkadang saya difitnah mencuri, sementara saya tidak pernah mencuri barang beliau. Makasih. Iya, terima kasih Mbak Suryani. Selanjutnya Mbak Nurlinda, apakah sudah ada? Halo, ya? Iya. Mbak Nurlinda? Iya. Silahkan Mbak Nurlinda. Halo, sahabat. Halo. Iya, silakan Mbak Nurlinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlinda, SPRT dari Makassar. Saya ingin cerita tentang selama saya menjadi SPRT, saya mau cerita suka duka yang saya alami. Saya sudah bekerja sebagai PRT selama 3 tahun. Selama 3 tahun saya kerja begini. Selama 3 tahun saya bekerja sebagai PRT. Saya seringkali mengalami gaji saya tidak dibayar tepat waktu. Halo? Halo? Terdengar Mbak Nurlinda, terdengar. Ya. Dalam 1 bulan itu terkadang tidak tepat waktu majikan dia bayar gajiku. Jadi terkadang kalau saya mau bayar seperti tagihan listrik, tagihan air menunggak. Jadi saya biasa cari lagi pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di dalam rumah tangga saya. Halo? Halo? Terdengar. Iya Mbak Nurlinda, Nurlinda, silakan diteruskan, nggak apa-apa Mbak. Kenapa jaringanku ya? Iya, Mbak Nurlinda, boleh diteruskan jika masih ada. Mbak Nurlinda, apakah sudah selesai?
Mbak Nurlinda masih mute? Oke, sepertinya Mbak Nurlinda terputus. Ya, aku akan mempersilahkan yang lain dulu ya, Mbak Nurlinda. Mungkin Mbak Nurlinda bisa sambung lagi. Aku ingin mempersilahkan Mbak Titin. Mbak Titin, apakah sudah ada di room? Iya, ada Mbak. Ya, silakan Mbak Titin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore untuk semua kalian yang ada di ruangan ini. Saya ingin bercerita soal PRT. Titin. Atau saya kata beneran ya. Halo. Mbak Titin mungkin boleh agak sedikit bergeser dari teman-temannya yang ini ada nonton barengnya mungkin kali ya teman-teman. Halo teman-teman, mungkin bagi yang sedang menyampaikan kisahnya bisa bergeser sedikit untuk agar tidak masuk suara teman-teman di belakangnya. Itu atau tidak mantul gitu ya teman-teman ya. Iya, iya. Terima kasih. Saya ulang di. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, nama saya Titin dari PRT Makassar. Saya ingin bercerita soal kisah Ibu Kartini yang bekerja sebagai PRT selama 10 tahun. Selama ia bekerja, ketika dia sakit, dia tidak diizinkan masuk bekerja. Tetapi dia tidak didaftarkan untuk menjadi peserta BPJS. Kenapa juga? Karena upah yang diterima itu sedikit. Sedangkan dia harus menjadi tulang punggung di keluarganya untuk biaya kehidupan sehari-hari karena suaminya tidak bekerja. Dan saat ini selama corona dia diberhentikan, artinya dirumahkan untuk sementara. Harapan Ibu Kartini, semoga Undang-Undang Perlindungan PRT bisa disahkan oleh pemerintah dan dia bisa mendapatkan jaminan kesehatan gratis dari majikannya. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi dulu kali ya. Setelah itu mungkin kita akan, aku mau nanya dulu, Mbak Kak Reni, apakah Reni sudah ada di dalam? Iya Kak, udah. Oke, Reni nanti siap-siap ya. Kita pengen denger Reni juga cerita dan juga memberikan dukungan lewat musiknya. Gitu ya Kak Reni? Oke. Oke, tapi kita lanjut dulu nih Kak. Kita mau lanjut dulu ke teman-teman yang akan menyampaikan kisahnya. Aku mau lanjut mungkin tadi Kak Titin sudah, Kak Nurlinda sudah, aku Kak Suryanti sudah ada? Suryanti, apakah sudah ada? Sudah ada Mbak. Oke, silakan Kak Suryanti. Ya, makasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryanti asal Makassar. Saya bekerja sebagai PRT kurang lebih 8 tahun. Selama bekerja di majikan, saya sering terlambat gajian dan tidak pernah tepat waktu setiap bulannya. Kadang juga gaji saya sampai 3 bulan baru dibayarkan. Sebagai seorang janda dan juga sebagai kepala rumah tangga pada saat itu, kondisi itu sangat berat. Karena biaya kehidupan sehari-hari saya dan anak mengandalkan gaji saya, sementara banyak hal yang harus dibayarkan setiap bulan dan harus tepat waktu. Hampir setiap bulannya pusing kepala mikirin bagaimana mendapatkan uang untuk membayarkan. Dan saya harus memenuhi semua itu. Karena saya tidak ada yang membantu mencari nafkah selain saya. Makasih Mbak, makasih.
Iya, Mas. Terima kasih. Tentu saja sangat terharu ya dari tadi ceritanya memang banyak yang upah tidak dibayar, harus cari kerja tambahan. Tapi kita masih mau dengar kisah-kisah yang lain dulu mungkin sebelum kita menuju pada sesi yang lain karena masih harusnya ada 9, tapi karena satu orang Mbak Karsia Tahir ternyata terkonfirmasi positif COVID, jadi kita minta Mbak Karsia untuk istirahat agar segera sembuh gitu ya. Mbak Karsia semoga cepat sembuh. Mungkin kita akan lanjut dulu ke Mbak Nur Indah, sudahkah? Nur Indah, tadi Nur Linda ya, sekarang Nur Indah. Ada? Kalau nggak ada, aku mau langsung ke Mbak Arnida Rahman. Hadir Mbak, siap. Oke, silakan Mbak Arnida Rahman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnida, saya Waalaikumsalam. Makassar. Saya PRT dari Makassar, Mbak. Saya akan bercerita soal suka duka saya selama saya bekerja sebagai PRT. Saya Arnida, saya bekerja sebagai PRT sudah kurang lebih selama 7 tahun. Selama bekerja di salah satu majikan, hampir setiap bulan gaji saya itu lambat dibayarkan, Mbak. Bahkan ada satu waktu gaji saya itu dibayar sampai 3 bulan telatnya, Mbak. Dan hal ini berdampak pada ekonomi keluarga saya karena cicilan, biaya listrik, air kan harus dibayarkan tepat waktu. Sedangkan gaji saya setiap bulannya itu bahkan mandek sampai 3 bulan, Mbak. Jadi saya harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya setiap bulannya. Kadang majikan saya itu tidak mau pusing, Mbak. Kalau saya mengadu, dia bilang gaji kamu belum bisa saya kasih atau saya bayarkan. Padahal saya sudah bilang, Mbak, saya ini sebagai tulang punggung keluarga harus membiayai 2 anak saya yang sedang sekolah, di mana kebutuhan sekolahnya, paket datanya yang harus setiap bulan harus ada di HP-nya, Mbak. Tapi majikan saya tidak mau pusing. Dia bilang saya akan bayarkan kalau saya sudah punya duit. Begitu, Mbak. Makasih. Sahkan RUU PPRT segera. PRT adalah pekerja rumah tangga, bukan pembantu. Oke, terima kasih. Betul sekali, PRT adalah pekerja bukan pembantu. Saya sangat setuju. Teman-teman, kita akan mendengarkan lagi kisah selanjutnya, tapi sebelum itu ada Kak Melani yang sudah hadir. Kak Melani, apakah bisa open mic-nya, Kak? Hai, maaf. Iya, Kak Melani juga aku dengar sedang sakit terkonfirmasi COVID ya, Kak Melani ya? Iya, betul. Padahal dari kemarin habis keluar masuk rumah sakit karena kanker dan tumor dan segala macam, keluar malah kena COVID. Padahal 2 tahun ini berhasil aman. Pekerja rumah tangga aku nyebutnya malah bukan pekerja, aku nyebutnya asisten. Asisten rumah tangga aku juga lagi ada yang terkena dan kita juga lagi ngurus dia untuk bisa isolasi dan berobat dan segala macam. Oke, Kak. Tuh. Oke, tapi Kakak gimana kondisinya sekarang? Puji Tuhan aman sih, tapi harus sangat dijaga karena aku ada komorbid. Jadi waktu itu vaksin pertama malah membawa aku ke rumah sakit karena asma gue cukup berat gitu. Jadi belum bisa booster, belum bisa apa-apa. Jadi sementara ini kan baru latihan jalan dari operasi yang kemarin. Jadi ya barengan lah. Cuman emang akhirnya nggak bisa nyanyi karena gitaris gue juga terkonfirmasi COVID, apa segala macem gitu. Jadi ya udahlah, tapi aku pengen banget hadir di sini sih karena aku suka banget membicarakan ini, buruh, asisten, apapun itu istilahnya sih. Oke, Kak Melani, mau dong Kak Melani dari tadi Kak Melani dengar mungkin 1 atau 2 kisah dari teman-teman PRT gitu ya Kak Melani. Kak Melani mau nggak? Aku pengen Kak Melani nanggapin dong, kira-kira seperti apa sih setelah mendengar kisah-kisah dari teman-teman PRT tadi, Kak?
sebenarnya gini, tidak hanya di dunia PRT ya kasarnya ya. Kalau kita ngomong keseharian artis juga yang honornya mundur banget, kadang nggak dibayar, itu sebenarnya di dunia manapun ya. Intinya menurut gue sebetulnya pengguna jasa, pemberi jasa, semua tuh harus punya kejelasan. Apapun profesi kita ya kan, itu gunanya harus ada kontrak, itu gunanya perlu adanya yang melindungi kita. Kita cuma punya kontrak, tapi nggak ada undang-undang atau aturan atau siapapun yang memeluk kita demi keamanan kita juga nggak akan ada gunanya kan. Sebetulnya kan itu. Saya cukup heran sih sama pemerintah gitu ya, yang nggak penting-penting banget tuh cepet gitu. Tiba-tiba, wah naik status jadi undang-undang, wah ini itu kayaknya cepet gitu. Cuman ada hal-hal yang memang, ini berapa belas tahun ini, RUU PRT ini berapa tahun nih? Berapa belas tahun kan? 18 kan? Aku ingatnya terakhir 17 ya. 18, itu kan hal yang penting. Setiap hari aku mendengarkan cerita dari tadi, dan berada di dalam komunitas ini, karena gue menganggap diri gue sama ya sama kalian ya, gue juga pekerja seseorang, gue juga di-hire sama orang, gue juga dipekerjakan oleh orang lain, membuat gue setiap hari koreksi diri sih. Gue menjaga diri banget, gue memastikan orang yang kerja di rumah ini, pertama kita selalu nyebutnya saudara gitu ya. Ya saudara lah, gue menganggapnya saudara. Lo makan ya gue makan gitu. Lo nggak makan, gue nggak makan. Ayo kita sama-sama. Lo berobat, sekarang kita sama-sama COVID. Gue berobat, artinya lo harus bisa berobat. Kasarnya kan kayak gitu, tanggung jawab kita nggak cuma ayo lo gue suruh-suruh ini, itu segala macam. No. Bahkan di rumah ini, kita menetapkan kata yang namanya nggak boleh nyuruh. Ada minta tolong. Jangan lupa bilang terima kasih. Dan kalau gue salah ya gue minta maaf. Maaf ya mas, iya saya yang salah sih mas, kayak kemarin tuh naruh kotak apa gitu, kita udah mau emosi, tapi gue pikir, iya salah gue, iya ya maaf ya mas, emang salah aku gitu. We are equal, kita semua sama, dan itu yang kadang-kadang tidak tidak dipikir sebagai bentuk dari apresiasi gitu. Yes, menunggu undang-undangnya lama, nggak pernah dianggap penting juga sebetulnya ya perlindungan manusia itu. Yang lebih dilindungi itu tambang, yang lebih dilindungi itu cuan gitu. Kalau manusia tuh jarang dianggap sebagai aset yang kayaknya menghasilkan duit kayaknya buat mereka gitu. Sementara di sisi lain gue juga berusaha menjelaskan ke teman-teman gue kenapa ini penting. Orang cuma berpikir ya untung di mereka. No, kalau kita mau baca rinciannya, itu juga mengamankan pemberi pekerjaan kok sebetulnya. Kita sama-sama enak, kita sama-sama clear. Gitu. Jadi gue akan selalu ada sih untuk ikutan berjuang ya, karena manusia kok, kerjaan lo sama gue nggak beda. Gue kerja di sini, lo kerja di situ, titik. Kita punya hak hidup, kita punya hak dihargai, kita punya hak. Apalagi benar aku dengar tadi, kebanyakan orang yang kerja adalah tulang punggung keluarganya. Artinya dia nggak digaji. Dan kadang-kadang juga sih ya majikan ya, dia bilang nggak bisa bayar tapi beli tas baru. Itu gue suka marahin sih teman-teman gue gitu. Ya itu gimana sih gitu. Ya tapi kan di rumah gue udah dikasih makan. No, mungkin dia makan, tapi di belakang dia tuh ekornya banyak. Mungkin anaknya perlu ini, mungkin ininya perlu ini. Intinya lo nggak perlu tahu buat apa pada saat lo menggunakan jasa seseorang, maka bayarlah. Maka perlakukanlah mereka sebagai manusia, maka berikanlah haknya sesuai dengan apa yang mereka berikan. Dan apa yang lo janjiin di awal, kalau nggak bisa jangan janjiin, kasarnya kan begitu. Cuman ya sampai sehari-hari ini yang namanya majikan masih tetap menang, balik lagi tidak ada undang-undang yang melindungi kalian. Bukan cuman, sekali lagi bukan cuma profesi PRT, banyak sekali yang berhubungan dengan manusia, perlindungannya masih belum jelas. So saya akan tetap koreksi setiap hari. Saya akan sembari menunggu pemerintah kita menjadi waras sedikit, saya akan minimal ngasih tahu orang-orang di sekeliling saya. Jadi teman, saudara yang mungkin punya pekerja rumah tangga, ya minimal dari lingkungan terdekat gue. Gue mengajarkan, hey ini yang harus, hey ini yang enggak. Sambil gue mengoreksi diri gue setiap hari, apakah gue sudah baik, apakah gue sudah benar, gitu. Dan gue akan tetap ada bersama kalian untuk memperjuangkan ini. Panjang, nggak apa-apa lah, 17-18 tahun remaja sih. Kita jalanin sama-sama lah. Kita doakan pemerintah kita mulai menyusun skala prioritas yang benar. Itu sih kalau dari gue. Kak Melani, thank you banget. Maksudnya dari apa yang Kak Melani sampaikan, yang paling penting adalah bagaimana memanusiakan manusia. Di balik keglamoran, apa kata orang selebritis, apa segala macam. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang jika meng-hire seseorang adalah, ya mereka adalah manusia, sehingga harus disamakan bagaimana perlakuannya,
Dan memanusiakan manusia. itu sebenarnya nggak usah jadi S3 apa jenius atau apa sih untuk paham hal itu ya gitu. Lo nggak suka digimanain gitu. Ya udah jangan gituin orang. Sesederhana itu aja kan pada dasarnya. Gue bukan bilang gue perfect. Kadang-kadang gue masih snap gitu. Gue nggak akan gengsi gitu. Sorry ya mas, sorry. Maaf ya mas. Gitu. Malah kan anak gue ngejar nih. Barusan gue bilang tidur aja dulu mas. Enak di rumah pada tidur semuanya. Ya udah saya nggak ngapa-ngapain, tidur. Gitu. Jadi ya nggak ada, nggak perlu sekolah untuk tahu apa sih yang manusia sebenarnya kepengen, apa sih yang sebenarnya lo suka, apa sih yang sebenarnya enggak. Kalau enggak ya jangan perlakukan orang seperti itu. Gitu satu aja deh Kak Melani, satu deh. Pertanyaanku adalah, kan banyak nih yang bilang gini, ya nggak mau lah nanti kalau misalnya undang-undang PRT disahkan, nanti gaji mereka tuh jadi UMP, berat lah. Menurut Kak Melani nih, apakah benar? Maksudnya ketika teman-teman menuntut upah yang sesuai dengan standar hidup layak lah ya, itu akan jadi berat gitu loh bagi majikan-majikan yang mempekerjakan PRT. Gini, dengan masa COVID, tidak bisa dipungkiri yang namanya majikan juga, kayak gue hampir 2 tahun job nggak ada. Oke. Tapi pada saat gue terima, maka yang akan gue dulukan adalah mereka. Karena gue bertanggung jawab meng-hire orang. Gitu kan. Gue sebisa mungkin memenuhi itu. Tapi kalau ada momennya, gue lagi nggak, ini jujur ya, ada momennya gue lagi nggak bisa, di awal gue udah akan ngomong, mas, mbak, saya sanggupnya segini untuk per bulannya, ya bulan pertama. Di luar itu saya kasih makan gini, mau atau tidak, enggak ya nggak apa-apa. Tapi gue ngomong di awal, ini kesanggupan saya kasih tempat tinggal, saya kasih makan, saya kasih kesanggupan saya, dan gue nggak pernah di bawah itu sih. Tapi gue akan bilang kalau yang nggak bisa. Ya kayak gue bilang tadi, di rumah gue itu sistemnya, makan, ya kita makan. Lo nggak makan, gue nggak makan. Kita lagi bisa, ayo sama-sama gitu. Dan di orang kerja barengan sama gue ini, jarang yang sebentar loh mbak, paling nggak tuh 5-10 tahun gitu. Jadi gue merasa, oke, gue ada kurangnya, tapi berarti you're happy right? Gitu, kita masih bisa sama-sama. Gue bilang, ada kurangnya. Ada momen-momennya gue kayak sekarang, ya pandemi deh, gue akan bilang, berkurang sedikit untuk 3 bulan, oke nggak mas? Kalau nggak oke, lo nggak apa-apa. Lo memilih untuk keluar, karena gue nggak tidak bisa. Atau lagi pandemi kayak kemarin yang biasanya seminggu mereka boleh libur sehari atau 2 hari, kalau mau dirapel 4 atau 5 hari sebulan. Ya, pandemi lagi nggak bisa kan? Sorry ya, masa liburnya harus saya cut. Ini mau gimana? Kita diskusi jatuhnya. Diskusi, dan menurut gue ya, kalau dia nggak menerima pun ya fine. Ya nggak apa-apa gitu. Ya ini kan kekurangan, emang yang kekurangan gue gitu. Tapi gue tidak akan pernah memaksakan suatu atau membuat keputusan tanpa diskusi. Jadi itu. Jadi artinya membangun hubungan yang setara ya, baik itu yang membayar atau yang dibayar gitu ya Kak Melani. Iya, karena gue juga bisa salah. Gue juga masih orang bentukannya, gue juga bisa salah kali gitu. Oke. Kak Melani makasih banget ya, udah banyak banget dukungan buat udah ngasih dukungan buat teman-teman PRT untuk maju terus memperjuangkan undang-undang ini. Dan Kak Melani itu masih baik hati, walaupun hari ini Kak Melani nggak bisa nyanyi langsung, Kak Melani udah ngirimin video penampilannya Kak Melani, ada 2 video yang Kak Melani izin aku tampilkan di akhir acara untuk menutup acara ini ya Kak Melani ya. Siap. Oke, terima kasih Kak Melani. Salam buat semua teman-teman yang ngikut, sabar. Ini kata-kata paling nyebelin sih, gue rasa lo pengen gampar gue sih, sabar, iya. Cuman itu kata yang kita punya sementara waktu. Sabar, pasti akan membaik, walaupun lemotnya setengah mati pemerintah kita, tapi akan terjadi. Yang penting terus berjuang ya Kak Melani. Terus. Terima kasih Kak Melani, semoga cepat sehat Kak Melani. Kita ketika Kak Melani sehat, mungkin kita akan bertemu secara langsung gitu ya Kak Melani. Semoga Kak Melani masih bisa menetap di acara hingga selesai, tapi kalau enggak kami ingin menyampaikan terima kasih lagi kepada Kak Melani. Terima kasih Kak Melani. Oke, aku akan langsung beralih nih. Sebelum kita melanjutkan lagi kisah-kisah teman-teman PRT, aku akan beralih kepada Reni. Halo Reni. Halo Reni. Halo. Reni ini adalah mahasiswa dari Jentera dan dia adalah BEM ya Reni ya. Aduh, aku jadi kakak terus nih. Gak apa-apa ya Reni ya. Oke. Reni hari ini akan mendukung teman-teman PRT lewat musiknya. Ren, ngobrol sedikit kali ya.
Ren, makasih sudah hadir. Kenapa sih Ren? Mahasiswa kok ikut-ikutan Ren ngedukung PRT? Iya. Sebelumnya aku mau menyapa teman-teman PRT dan teman-teman yang sudah bersolidaritas dengan memperingati Hari PRT. Nah, pertanyaan Kak Ajeng tadi, kenapa mahasiswa mesti bersolidaritas dan mendukung isu-isu PRT? Karena kita sadar pekerja rumah tangga juga bagian dari isu HAM ya. Karena kian hari secara statistik kekerasan yang dialami PRT itu nggak habis-habis. Dan 18 tahun pemerintah masih miskin keberpihakannya pada perlindungan PRT. Dan Jentera sebagai kampus hukum melihat bahwa kekosongan hukum itu yang membuat kerentanan PRT semakin tinggi. Apalagi PRT kan ada di wilayah domestik ya. Nggak ada yang lihat kalau dia sedang dianiaya. Tidak ada yang menyaksikan ketika mereka mendapatkan ketidakadilan, upah tidak layak, tidak ada yang mengawasi. Gitu. Jadi rancangan undang-undang perlindungan PRT itu penting dan mahasiswa harus hadir mendukung itu. Karena itu bagian dari isu yang pertama, itu isu hukum ya, kekosongan hukum itu perlu disoroti, dan yang kedua ini adalah isu semua umat, yakni isu hak asasi manusia, sehingga PRT harus dilindungi. Dan yang pertama, negara harus menunjukkan keberpihakannya dengan mengesahkan segera RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Itu sih Kak Ajeng, kenapa kita mahasiswa perlu mendukung ini. Oke, makasih Ren. Jadi sebenarnya mungkin kampanye-kampanye tentang dukungan terhadap RUU PRT agar segera disahkan juga harus diluaskan gitu ya di tempat-tempat seperti kampus-kampus dan juga universitas-universitas atau di kalangan aktivis-aktivis mahasiswa gitu ya Ren ya. Kita akan mungkin bekerja sama mungkin sama Reni buat minta dukungan juga sama teman-temannya Reni yang mahasiswa di kampus lain gitu ya Reni ya. Reni sebagai contoh mahasiswa yang mendukung isu-isu kerakyatan. Begitu. Reni, mau nyanyi apa kali ini? Ya, sebenarnya ini bukan lagu ya Kak Ajeng, tapi ini aku tulis malam sebelum teman-teman PRT aksi di DPR 14 Desember tahun lalu, yang audiensi menagih DPR, kenapa nih RUU PPRT Bamus nggak dimasukkan ke ini paripurna gitu. Kita benar-benar ngamuk dong, udah nunggu, teman-teman udah nunggu hampir 18 tahun, tapi kita dicuekin sama wakil rakyat gitu. Makanya nggak cuma PRT, ada kalangan mahasiswa, buruh, akademisi juga ikut aksi waktu itu. Terus kita meskipun berhasil masuk audiensi, tapi ternyata kita tidak direspon dengan baik. Dan waktu itu ada aksi gembok diri PRT, menunjukkan secara simbolis menunjukkan bahwa DPR tuh secara nggak langsung udah merantai gitu, menggembok rakyatnya sendiri dengan tidak mengesahkan RUU PPRT itu. Jadi saya nulis puisi ini semalam sebelum aksi itu, hanya sedikit bercerita soal di lingkungan domestik, di rumah-rumah tuh hal yang paling kecil pun itu diketahui sama PRT, karena PRT yang mengurusi semuanya gitu. Kemudian justru PRT yang pekerja rumah tangga yang mengajarkan kita untuk menjadi adil dan sederhana. Dan lagu yang ingin saya sampaikan juga memperingatkan ke DPR gitu, kenapa dulu Soekarno menyebut-nyebut Sarinah gitu, menyebut-nyebut peran pekerja rumah tangga, tapi hari ini DPR justru miskin keberpihakannya kepada pekerja rumah tangga. Kemudian sama ini sih, paling banyak kemarahan kepada wakil rakyat kali ya, karena waktu itu nggak direspon, pas disambut juga nggak ditanggapi dengan baik. Iya Ren. Oke Reni, memang mesti marah lah ya, karena memang sudah 18 tahun, wah kalau nggak marah nih
nggak bisa kena nih kayaknya DPR itu. Oke Reni, aku langsung aja mempersilakan kamu menyampaikan puisinya. Silakan Reni. Oke, terima kasih Kak Ajeng. Sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu. Selain saya di BEM Jentera Jakarta, saya juga sebenarnya asal Makassar. Jadi semoga teman-teman juga merasa dekat. Saya juga merasa dekat dengan teman-teman. Saya dulu aktif di Solidaritas Perempuan Angin Mamiri. Saya membersamai juga teman-teman PRT waktu aksi di Gerak Makassar, menolak Omnibus Law yang juga berdampak ke PRT. Semoga pesan dari lagu yang sebenarnya dari tulisan puisi saya ini bisa tersampaikan pesannya. Judulnya Tak Bisa Lagi Berlama-Lama. Sebuah puisi dedikasi bagi perjuangan PRT selama 18 tahun menyuarakan ini, dan semangatnya tidak pernah berkurang, justru kita semakin memperluas semangat itu, membakar semangat itu, karena PRT adalah manusia dan haknya tidak boleh dikurangi sedikit pun. Di bilik-bilik kecil, dari hal besar hingga yang detil, bahkan yang sekecil kerikil, di sana ia selalu andil. Ia adil dan sederhana, katanya. Kita harus mencintai rakyat jelata, kita harus mencintai manusia pada umumnya. Wah, kataku mereka luar biasa. Aku menyebutnya Barisan Sarinah. Kaulah satu kekuasaan paling besar dalam hidup seorang pendiri bangsa, Soekarno namanya. Tapi hari ini berbeda. Di bilik-bilik kecil, tiada yang tahu ia disiksa. Minta tolong tetap dianiaya. Di sana ia penuh derita. Ia terluka dan bersuara, katanya. Tolong lindungi kami, ini rakyat kecil. Kami berhak hidup, merasa aman, sebab itulah hak dasar kami juga. Akankah jeritan Sarinah didengarkan? Oh, saya tidak tahu, yang pasti wakil rakyat sudah di depan. Harusnya mereka mewakili suara kita, bukan. Haduh, aku sungguh ragu. Di gedung-gedung besar, dari satu hingga bermiliar-miliar, pajak rakyat sudah dibayar, tapi hak rakyat terus ditunda. Kataku, hei, kurang sabar apa Barisan Sarinah ini? 18 tahun menanti, tapi tak kau
peduli kataku, hei kapan kau sadar wahai pencuri. Katanya kau wakil tapi kau tak wakili suara kami. Butuh berapa korban lagi agar kalian mau melirik nasib kami di sini. Ah, kalian tak berguna, mending kami gembok saja. Kita tak bisa lagi berlama-lama. Pekerja rumah tangga harus diberi perlindungan segera. Seperti kata Sarinah, kau harus mencintai rakyat jelata. Berpihaklah pada pekerja rumah tangga, beri kami jawaban segera. Terima kasih Kak Ajeng. Ya, aku mau kasih tepuk tangan virtual dulu buat Reni ya. Teman-teman tepuk tangan. Jadi kita tepuk tangan virtual. Yang bisa nyalain kameranya kita tepuk tangan buat Reni. Makasih banget Reni sudah hadir. Reni nanti mau nampil lagi nggak sih? Satu lagi mungkin setelah kisah? Boleh kalau Boleh ya? masih ada waktu. Oke deh kalau gitu. Reni makasih banget sudah mendukung teman-teman PRT. Terima kasih banget sudah mendukung lewat musik juga. Teman-teman, ini dia Reni. Terima kasih. Reni, aku akan langsung lanjut lagi ke teman-teman yang lain. Semoga Reni tetap bisa bertahan sampai akhir ya Reni. Oke. Ya teman-teman, tadi kita sudah dihibur dan juga berdialog dengan Kak Melani juga Reni. Aku pengen lanjut lagi nih ke teman-teman PRT Paraikate Makassar yang sudah Nur Indah, apakah sudah ada di dalam? Nur Indah? Nur Indah? Nur Indah masih belum? Oke, Nur Indah masih belum. Yang mungkin yang belum tadi ada Suryani yang sudah. Kak Supianti mungkin. Kak Supianti? Hadir Kak, hadir. Oke, Kak Supianti, terima kasih. Silahkan Kak Supianti menyampaikan kisah. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Nama saya Supianti, bekerja sebagai pekerja rumah tangga sudah lebih 3 tahun. Pekerjaan di rumah majikan, mencuci, menyetrika, dan memasak. Alhamdulillah majikan saya sangat baik, tetapi suatu ketika saya bercerita tentang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Tiba-tiba majikan memecat saya tanpa alasan besoknya. Mungkin berpengaruh setelah saya bercerita tentang BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Terima kasih sedikit cerita dari saya. Makasih Kak. Baik, hanya karena bercerita padahal belum menuntut ya Kak Supianti. Belum sampai menuntut, baru sampai dicerita. Belum. Apa namanya, perlakuan tidak adil yaitu dengan cara diberhentikan pekerjaannya. Iya Kak. Semangat Kak Supianti. Aku mau ke selanjutnya mungkin Kak Arinda Rahman. Sudah ada? Sudah tadi Mbak. Oke, Kak Arinda sudah ya? Oke, Ya. Irma, Kak Irma. Kak Irma, iya benar, Kak Irma. Ya, Silakan Kak Irma. ya, terima kasih. Kak Irma boleh geser dulu menjauh sedikit dari teman-teman yang ikut nonton juga, biar suaranya nggak mantul. Ya. Oke, terima kasih Kak Irma. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma bekerja sebagai pekerja rumah tangga sudah 8 tahun lamanya. Pekerjaan saya menyapu dan menjaga anak setiap hari. Dan kendalanya gajiku biasa lambat dibayar, Kak.
Terus dan lebih parahnya lagi, sekarang saya dirumahkan oleh majikan. Padahal masih banyak beban yang harus dipertanggungjawabkan, Kak. Makasih. Kak Irma, dirumahkan dengan alasan apa, Kak? Karena COVID, Kak. Dan itu upahnya nggak dibayar ya, Kak? Iya, bahkan lambat biasa, Kak. Tapi memang sebelum COVID juga sudah lambat-lambat gitu, Kak, upahnya? Iya, biasa. Jadi memang sudah jadi kayak alasan aja gitu, Kak Irma, ya, COVID ya? Jadi tambah alasan gitu majikannya ya, Kak? Iya. Oke, Kak Irma, makasih sudah berbagi kisah. Mungkin masih ada satu lagi ya, Kak Nur Indah. Kak Nur Indah, apakah sudah ada di ruangan? Apakah ada nama yang belum saya sebut? Ada, Mbak, nama saya. Oh, Mbak Karsia tadi kita nyebut karena Mbak Karsia lagi COVID. Apakah Mbak Karsia bisa berbagi? Bisa, Mbak. Kondisinya baik? Iya. Berbagi, oke, baiklah. Kalau untuk bercerita baik, silakan Mbak Karsia, silakan cerita. Saya Karsia Tahir, Mbak, usia 54 tahun, menjadi PRT sejak tahun 2000. Saya bekerja sudah untuk membiayai anak, ya. Berbagai pengalaman buruk selama jadi PRT saya alami, dilecehkan, dituduh mencuri, bahkan 2 kali mengalami kekerasan seksual oleh majikan saya. Kemudian saya memutuskan untuk keluar bekerja sebagai yang tinggal di rumah. Saya memilih pekerja part-time untuk menghindari bentuk kekerasan tersebut, meskipun itu tidak menjamin. Selain perlakuan dan pelecehan saya dapatkan, terkadang anak-anak saya diejek karena ibunya pekerja rumah tangga. Namun yang menjadi kekhawatiran saya, Mbak, adalah tentang hari tua saya. Usia sekarang saya sudah 54 tahun dan sering sakit-sakitan. Sedangkan saya seorang caregiver, rentang mendapatkan penyakit seperti saat ini. Kemarin dulu saya mendampingi orang, dan sekarang saya terpapar lagi untuk kedua kalinya. Yang membingungkan dan mengkhawatirkan saya tidak mempunyai BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua. Ini yang sangat khawatirkan, Mbak. Apa yang bisa saya lakukan jika suatu saat saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sedangkan saya masih punya beban anak untuk disekolahkan. Makasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Karsia. Terima kasih sudah berbagi kisahnya, sangat memilukan. Kami semua minta maaf itu semua terjadi pada Mbak Karsia. Teman-teman seperti yang kita tahu tadi Mbak Karsia juga menyampaikan tidak ada sedikit sekali PRT yang terjangkau dengan jaminan-jaminan seperti BPJS, JHT atau apa itu pun namanya gitu, sehingga kekhawatiran terpancar jelas ya dari ceritanya Mbak Karsia tentang bagaimana nanti jika mengalami sakit, mengalami cacat, mengalami kecelakaan yang mungkin terjadi di tempat kerja, teman-teman PRT sama sekali di luar dari perlindungan tersebut. Ini bisa jadi PR kita bersama untuk terus mendukung ya, agar PRT mendapat perlindungan. Terima kasih sekali lagi Mbak Karsia. Semoga lekas sembuh Mbak Karsia. Semangat terus. Kita ada di belakangnya Mbak Karsia. Nah, teman-teman mungkin teman-teman PRT Parai KT, apakah masih ada yang belum saya sebut? Masih ada sih Nur Indah. Apakah Nur Indah sudah ada? Kayaknya Kak Nur Indah tidak hadir, Mbak Ajeng. Oke, baik. Berhubung Kak Nur Indah tidak hadir, kita akan lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih sudah teman-teman. Mungkin nanti juga teman-teman bisa sekaligus berdialog ya dengan teman-teman penanggap yang akan menanggapi dari kisah dan cerita-cerita teman-teman PRT nanti. Kali ini kita kedatangan penanggap-penanggap yang sangat mumpuni ya dalam bidangnya masing-masing. Aku akan memanggilkan penanggap pertama, yaitu Mbak Lucia Palulungan dari Yayasan Rumah Mama. Kak Lucia? Ya,
Iya Mbak Ajeng. Halo Kak Lucia, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Suara saya terdengar Mbak? Terdengar dengan baik Kak Lucia. Kak Lucia, silahkan aku mempersilahkan waktu Kak Lucia untuk menanggapi kisah-kisah yang tadi Pak RT sampaikan. Dan Ya. juga dukungan solidaritas tentunya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ajeng atas kesempatannya. Pertama-tama izinkan saya memberikan apresiasi kepada Jala PRT, Perempuan Mahardika, serta teman-teman dari sekolah PRT di seluruh Indonesia yang masih terus semangat untuk mengawal rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT. Semoga apa yang kita perjuangkan itu bisa diwujudkan dan perlindungan PRT itu dapat dinikmati oleh semua pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia. Amin. Baik, pada kesempatan ini saya ingin memberikan beberapa tanggapan terkait dengan suara keprihatinan yang disampaikan oleh kawan-kawan PRT. Kalau saya melihat bahwa memang PRT merupakan posisi yang sangat rentan ya, karena mengalami berbagai relasi kuasa di dalam bekerja. Yang pertama adalah karena mereka terlibat di dalam bekerja di rumah tangga, di mana rumah tangga ini bukan perusahaan yang sama dengan pekerja formal. Nah, sehingga kemudian kalau tidak ada aturan mengenai itu, maka majikan akan seenak-enaknya memperlakukan pekerja rumah tangga sesuai dengan yang mereka mau. Nah, yang kedua adalah lingkupnya. Lingkup pekerja rumah tangga ini adalah lingkup rumah tangga. Sehingga benar yang disampaikan tadi bahwa sangat sulit untuk menyuarakan ketika mereka mengalami kekerasan atau ketidakadilan. Mengapa? Karena tidak ada orang lain yang melihat selain dirinya sendiri maupun majikannya. Nah, yang ingin saya lihat di sini adalah dari aspek keberadaan pemerintah Indonesia sebagai negara, bahwa kita tahu dalam kebijakan-kebijakan yang ada saat ini, misalnya hak-hak untuk bekerja, sebenarnya ini juga sudah diratifikasi oleh Indonesia beberapa konvensi internasional, termasuk hak ECOSOC dan CEDAW ya. Tapi kemudian kelihatannya dengan 18 tahun rancangan undang-undang ini masih di DPR RI, artinya bahwa keseriusan pemerintah itu belum terlihat untuk benar-benar memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga. Padahal di satu sisi sebenarnya dengan peluang pekerjaan informal sebagai pekerja rumah tangga itu adalah kewajiban negara untuk memberikan pekerjaan. Nah, ketika pekerjaan sudah tersedia di rumah-rumah tangga, harusnya negara yang ikut mendukung karena harusnya negara yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga negaranya. Nah, sehingga dengan situasi ini sebenarnya sangat mempertanyakan komitmen pemerintah. Di satu sisi mereka punya kewajiban memberikan pekerjaan, lapangan pekerjaan kepada masyarakat atau warga negara, tapi di satu sisi ketika sudah ada peluang lapangan pekerjaan informal, mengapa negara atau pemerintah belum memberikan perlindungan? Nah, saya kira ini juga penting untuk terus disuarakan kepada pemerintah, khususnya wakil-wakil rakyat kita di DPR RI, untuk menyentuh hati mereka bahwa perlindungan pekerja rumah tangga itu sangat penting diberikan. Selain mereka ini adalah pekerja yang juga mandiri, ya, yang kemudian mencari pekerjaan sendiri, tidak perlu negara menyediakan, tapi di satu sisi juga mereka adalah pekerja yang akan berkontribusi kepada pajak negara. Sehingga saya kira memang sangat penting untuk bagaimana hal ini terus disuarakan. Nah, kepada kawan-kawan PRT, saya lihat dalam perkembangannya dengan adanya Jala PRT, kemudian adanya lembaga-lembaga yang memberikan dukungan penguatan-penguatan kepada kawan-kawan PRT, maka sudah mulai kelihatan bahwa kawan-kawan PRT sudah mampu untuk memperjuangkan dirinya,
memperjuangkan hak-haknya. Tapi memang itu tidak optimal ketika tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan, baik kebijakan nasional maupun daerah untuk perlindungan kepada PRT. Oleh sebab itu, saya juga mengimbau dan memberikan semangat kepada teman-teman PRT untuk tetap berorganisasi, saling menguatkan agar masing-masing dapat memperjuangkan dirinya sendiri secara individu dan juga secara organisasi bisa melakukan upaya-upaya perubahan kebijakan yang lebih luas. Semangat terus teman-teman, semoga apa yang kita perjuangkan itu dapat diwujudkan untuk kesejahteraan kita bersama. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Ajeng. Terima kasih untuk dukungan solidaritasnya Kak Lucy. Semoga nanti selanjutnya kita akan terus bekerja bersama mendukung ini ya Kak Lucy ya. Selanjutnya aku akan minta dukungan solidaritas dari Kak Umi atau Kak Jusmiati. Ya, selamat sore. Iya, Pak Jusmiati ini Direktur Dewi Keadilan. Ya, silakan Mbak Jusmiati untuk menyampaikan dukungan solidaritas. Ya, baik, terima kasih. Saya senang bisa ikut bergabung di webinar hari ini, diskusi ini. Mengapresiasi kawan-kawan Mahardika yang terus berjuang memperjuangkan hak-hak PRT, khususnya Jala PRT juga dari sejak berdirinya sudah berjuang mendorong advokasi ke pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PPRT, tapi sampai hari ini itu belum disahkan. Tapi itu juga sudah upaya keras buat Jala PRT dan dukungan dari kawan-kawan semua. Mendengarkan cerita dari kawan-kawan PRT bahwa banyak persoalan yang dihadapi, potret situasi PRT hari ini memang sangat buruk. Sementara keseriusan pemerintah sampai hari ini itu belum nampak. Kenapa? Karena 18 tahun bukan waktu yang sedikit dalam mengesahkan RUU PPRT ini. Yang jadi masalah adalah pemerintah sendiri yang sebenarnya mungkin tidak paham, mohon maaf. Kami di Makassar sejak 2015 sebenarnya itu kita sudah melakukan sosialisasi baik di Dinas Tenaga Kerja, di media, dan terkait dengan Permenaker nomor 2 tahun 2015 tentang PRT itu adalah pekerja bukan pembantu. Tetapi ketika kita melakukan diskusi dengan pihak Disnaker, yang muncul selalu ada istilah pembantu. Nah ini juga persoalan, ya, karena di pihak ketenaga kerjaan sendiri tidak paham bahwa ini sebenarnya sudah ada aturan, sudah ada Permenaker yang mengatur tentang bahwa PRT itu adalah bukan pembantu, bukan asisten. PRT itu adalah pekerja. Kalau kita bicara pekerja berarti ada aturan kerjanya, semuanya diatur, mulai dari jam kerjanya, hak-haknya, gajinya, dan sebagainya. Artinya kalau pihak pemerintah paham bahwa ada aturan, ada Permenaker yang mengatur tentang itu, saya kira tidak ada alasan pemerintah untuk menunda pengesahan RUU PPRT ini. Tapi masalahnya mereka mungkin malas membaca atau tidak mau peduli dan sebagainya. Ini juga persoalan. Karena mendengarkan cerita kawan-kawan PRT Makassar, mereka mengalami sampai kekerasan seksual, itu kan sudah parah sekali ini. Nah ini kok kita sudah mendorong sampai kawan-kawan PRT mogok makan, berpuasa dan sebagainya untuk mendorong ini, sampai sekarang tidak ada keseriusan pemerintah untuk mengesahkan ini. Memang kita semua para pihak ya yang paham tentang hak-hak kemanusiaan, bahwa bagaimana memanusiakan manusia itu seharusnya bisa lebih bijak, bahwa dukungan ini PRT sudah membantu secara ekonomi di setiap rumah tangga, tapi itu sampai hari ini itu belum ada pengesahan. Nah, olehnya itu mungkin kita semua, khususnya ya Dewi Keadilan,
sangat mendukung kerja-kerja kawan-kawan, semangat kawan-kawan untuk tetap mendorong perlindungan pekerja rumah tangga yang sampai hari ini belum banyak mereka yang tidak mendapatkan haknya. Dari cerita Mbak Lita itu sangat miris sekali karena sampai ada yang dikasih makan tai kucing lah, apalah dan sebagainya. Ini kan persoalan besar. Kok di mana rasa tanggung jawab pemerintah yang seharusnya pemerintah hadir dalam memberikan perlindungan kepada warganya. Nah, sementara kita tahu hak-hak PRT itu sudah jelas ya, sudah diatur dalam Permenaker itu. Termasuk di Sulsel itu sudah ada pergub juga, pergub perlindungan pekerja rumah tangga. Tapi itu pun juga belum secara nasional ya, pergub itu memang masih perlu disosialisasikan lebih jauh. Saya sangat mendukung kerja-kerja kawan-kawan yang sampai hari ini masih tetap berusaha memperjuangkan hak-hak PRT. Kita juga di Makassar sebenarnya sering berkoordinasi dengan PWKI, kawan-kawan PWKI itu kita sering komunikasi tentang bagaimana mendorong perlindungan PRT termasuk di perguruan tinggi di Makassar. Itu juga kita sudah lakukan koordinasi tentang itu. Tinggal sebenarnya implementasi dari RUU PPRT ini yang harusnya pihak legislatif maupun eksekutif yang ditunggu keseriusannya karena dia punya kewenangan di situ untuk mengetuk palu. Kita hanya menyuarakan lewat media, lewat kampanye dan sebagainya. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih, Mbak Pipi. Ya. Terima kasih, Mbak Jusmiati. Tadi tuh ada catatan gitu ya, bagaimana sebenarnya sudah ada meski sampai 18 tahun ini belum ada perlindungan nasional, ada upaya-upaya untuk mendorong di daerahnya gitu ya, Mbak Jusmiati, ada pergub, ada apa, mungkin ini upaya-upaya juga yang sudah dilakukan. Ketika 18 tahun masih mandek nasionalnya, maka mungkin di daerah bisa dilakukan upaya-upaya ada perlindungan melalui pemerintah daerahnya gitu ya, Mbak Jusmiati. Terima kasih. Ini juga mungkin saya bisa tambahkan bahwa di Makassar juga sudah terbentuk asosiasi majikan, ya sudah terbentuk asosiasi majikan. Ibu Lucy itu salah satu anggota dalam serikat itu, bahwa bagaimana mendorong perlindungan untuk pekerja rumah tangga. Seperti itu. Oke, Mbak Jusmiati, berarti memang salah satunya juga edukasi terhadap majikan itu penting gitu ya, Mbak Jusmiati ya. Semoga apa langkah-langkah yang sudah ada di Makassar bisa diikuti oleh teman-teman yang lain untuk mungkin jika nasionalnya belum, tapi mungkin di daerahnya masih bisa dipaksa atau didorong terus untuk ada perlindungan terhadap teman-teman PRT, begitu Mbak Jusmiati. Terima kasih informasinya dan dukungan solidaritasnya. Aku akan mungkin langsung lanjut lagi aja kali ya ke dukungan solidaritas selanjutnya. Ada Vivi. Vivi, halo. Halo, Ajeng. Oke, Vivi dari Perempuan Mahardika, silakan sampaikan dukungan solidaritasnya. Ya, terima kasih Ajeng. Pertama aku ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman Jala PRT dan teman-teman dari Aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja yang sudah bekerja sama ya selama ini hari ke-5 gitu ya, rangkaian 7 hari untuk memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional dan juga untuk tetap mengangkat ke publik bagaimana pentingnya RUU PRT ini. Yang kedua adalah secara spesifik sebetulnya saya ingin berterima kasih ya kepada teman-teman PRT yang telah memperjuangkan isu ini. Ini adalah sebuah isu penting gitu ya. Kenapa bagi saya ini penting dan juga mungkin bukan bagi saya ya, tapi dalam perspektif saya karena isu ini itu adalah isu yang merubah perspektif manusia, adalah isu yang membawa perubahan besar, tentu perubahan yang baik gitu ya bagi peradaban manusia. Bagaimana tidak, isu pekerja rumah tangga itu adalah merubah ya dari cara orang berpikir tentang pembantu gitu, yang kemudian
dari pembantu ke pekerja itu kan sebuah kemajuan dari peradaban kemanusiaan gitu. Makanya dari itu ini adalah isu sentral dari isu sosial sehingga dia patut untuk selalu mendapat dukungan. Yang kedua adalah dengan menjadikan isu ini pekerja gitu ya, terminologi atau perspektif pekerja itu sebetulnya telah memberikan sebuah perlindungan bagi kemanusiaan. Tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman bahwa pelanggaran di tempat kerja di dalam rumah itu banyak sekali dialami oleh teman-teman. Ceritanya sangat kaya. Oleh karena itu memang kenapa payung hukum ini perlu, bukan sekedar payung hukum tapi perubahan ya, menjadikan mereka pengakuan mereka sebagai pekerja itu adalah sebuah pengakuan yang politis, sekaligus juga itu merubah bagaimana kemudian diikuti dengan perlindungan. Sehingga bagi saya, bagi pergerakan sosial, bagi pergerakan dimanapun kita berada gitu ya di lintas sektor, kita harus terus juga bersama-sama dengan isu kita membawa ini menjadi isu yang sentral dalam perjuangan kita, karena ini juga menyangkut isu tentang hak asasi manusia, juga isu tentang hak asasi pekerja dan hak asasi perempuan. Sebagaimana kita tahu bahwa pekerja rumah tangga itu mayoritasnya adalah perempuan, dan isu-isu kekerasan seksual, isu-isu kekerasan berbasis gender itu sangat lekat dengan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan domestik yang selama ini tadi kalau mengutip dari Mbak Lita bilang bahwa pekerjaan domestik ini adalah tulang punggung dari pekerjaan-pekerjaan produksi sosial lainnya. Bahwa teman-teman pekerja rumah tangga itu berkontribusi besar. Tanpa mereka, mungkin sosial, mungkin negara berjalan hanya separuh. Jadi teman-teman, di sini saya mau menyampaikan bahwa sampai dia menjadi undang-undang, yang pertama, terus kemudian ketika dia jadi undang-undang, kita harus mengawalnya agar implementasinya bisa berjalan dan teman-teman PRT mendapat perlindungan, maka kita harus menempatkan isu pekerja rumah tangga itu adalah isu sentral di dalam perjuangan kita. Dan sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada teman-teman Jala PRT yang selalu penuh semangat, selalu mengingatkan, selalu mengajak kita semua di tengah situasi yang sulit ini ya, situasi politik di mana pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, sudah banyak contohnya. Juga di depan mata kita bagaimana RUU ini sampai 18 tahun juga itu adalah satu sinyal ya bagaimana pemerintah kita tidak memberi perhatian atau tidak berpihak terhadap isu ini di tengah situasi kesehatan COVID, tetapi teman-teman Jala PRT, teman-teman PRT yang bergabung di dalamnya itu selalu penuh semangat. Jadi menurut saya ini juga menjadi energi dalam perjuangan kita ke depan. Jadi sekali lagi saya bersama dengan teman-teman Perempuan Mahardika dan saya yakin juga bersama semua teman-teman yang hadir di sini ataupun gerakan sosial yang lainnya gitu ya, karena kan ini Mahardika kan Makassar ya, kemarin ada daerah Semarang, Yogyakarta, ke depan itu ada Jakarta, ada Medan juga, ada Tangerang juga. Itu menurut saya sebuah kerja dari teman-teman Jala PRT untuk terus menyuarakan hak-hak pekerja rumah tangga. Demikian dari saya, mari kita terus bersemangat di tengah situasi yang sulit. Sekali lagi kalau kita bersatu, maka yang sulit ini akan bisa kita atasi bersama-sama. Terima kasih Ajeng. Baik, terima kasih Vivi Widiawati. Pesannya sangat sampai menjadikan ini isu sentral, jadi tidak lagi isu siapa, tidak isu satu-satu, tidak hanya jadi isu Jala PRT saja, tapi bagaimana ini menjadikan isu sentral karena bagaimana berjalannya dunia itu juga bergantung pada kesejahteraan pekerja rumah tangga begitu. Selanjutnya aku akan memanggil untuk dukungan solidaritas. Selanjutnya ada aku mau panggil Mbak Rosmiati Sain. Kak Rosmiati, aku biasa manggil kakak ya. Kak Rosmiati, Direktur LBH Apik Sulsel. Kak Rosmiati.
Ya, Oke. Kak Rosmiati, aku ingin Kak Rosmiati menyampaikan dukungan solidaritasnya terhadap teman-teman PRT. Silakan Kak Ros. ya, kedengaran? Kedengaran Kak Ros. Iya, minta maaf saya tidak membuka kamera ya, karena lagi kurang sehat. Bisa ya? Iya, nggak apa-apa Kak Ros. Iya, lagi sakit soalnya. Nah, terima kasih Mbak Ajeng. Terima kasih juga kepada Perempuan Mahardika, teman-teman Jala PRT. Selamat Hari PRT, sahkan RUU PPRT yang sudah 18 tahun di DPR. Semoga teman-teman semua tetap semangat mengawal RUU ini. Karena hanya RUU ini yang dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi PRT. Seperti itu ya. Nah, tadi saya sudah mendengarkan banyak sekali pemaparan dari teman-teman PRT dan tentunya persoalan PRT itu tidak akan habis, tidak akan teratasi ketika tidak ditopang oleh regulasi yang cukup. Nah, sehingga memang kita penting untuk mendorong pengesahan RUU perlindungan PRT ini. Nah, tadi saya banyak sekali mendengarkan kasus kekerasan yang dialami oleh teman-teman PRT, mulai dari kekerasan fisik, psikis, kemudian ada malah difitnah mencuri, kemudian ada malah mengalami pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan banyak sekali kasus yang dialami. Belum lagi terkait hak normatifnya yang dilanggar, tidak dibayarkan gajinya, kemudian bercerita soal BPJS langsung diputuskan, langsung dipecat. Nah, ini banyak sekali ya, termasuk juga di masa pandemi ini sebenarnya kasus PRT ini cukup meningkat. Nah, sehingga ketika kita bicara soal persoalan PRT, karena kan begini, RUU PPRT itu kan sudah 18 tahun bergulir di DPR. Sepertinya memang kita ini semua dibuat bosan supaya tidak lagi mengurus hal itu karena dianggapnya tidak penting gitu. Nah, sebenarnya ada ketakutan tersendiri akan PRT melaporkan majikannya ketika sudah di tangan itu sudah ada kebijakan. Nah, kemudian ketakutan tersendiri juga ketika PRT-nya sudah mulai kritis. Nah, ini sebenarnya persoalan. Jadi memang tidak ada keinginan sebenarnya untuk membuat orang itu bisa kritis seperti itu, sehingga dengan adanya RUU PPRT nantinya menjadi undang-undang setelah disahkan, di dalamnya kan ada banyak hal yang bisa membuat si PRT ini akan menjadi mandiri dan sebagainya. Nah, makanya ini memang kita dorong terus untuk segera disahkan. Karena kita lihat memang lingkup PRT itu kan sangat luas, kemudian tidak pernah dikelompokkan kerja-kerja seperti itu yang betul-betul tadi cukup luas, kemudian beban kerja yang berlebih kadang. Nah, kemudian kalau di dalam RUU itu kan sudah diatur sedemikian rupa bagaimana PRT itu akan bekerja diatur ya, entah itu paruh waktu, entah itu penuh waktu. Nah, kondisi itu sebenarnya penting sekali sehingga kehadiran regulasi itu menjadi catatan tersendiri untuk memberikan perlindungan baginya, termasuk juga mengatur soal hak
dari PRT sendiri, hak dan kewajiban kedua belah pihak baik pemberi kerja maupun pekerja rumah tangga, sehingga ini imbang. Jangan hanya yang diuntungkan adalah pemberi kerja saja, sementara penerima apa ya PRT itu nantinya akan dirugikan, karena PRT itu kan kalau tidak bekerja pasti pemberi kerja atau majikan juga pasti akan sengsara. Lihat saja di hari raya, hari Lebaran, Natal dan sebagainya, ketika PRT itu pulang kampung, pasti dia juga sibuk sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini yang harus kita semangati bersama, dorong terus supaya ketika nantinya ketika nantinya misalnya ya pekerja rumah tangga ini mengalami persoalan, ya ada pegangannya, ada payung untuk memperjuangkan hak-haknya. Jadi pegangan regulasi ini nantinya kalau disahkan itu dijadikan pegangan ketika pegangan untuk memperjuangkan hak-haknya PRT. Jadi ketika PRT berhadapan hukum, entah itu menjadi korban atau menjadi pelaku misalnya tanda petik, itu nanti akan dijadikan pegangan untuk memberikan solusi atau perlindungan terhadap PRT-PRT yang ada. Jadi saya memberikan dukungan support untuk pengesahan ini secara kelembagaan. Intinya mari kita sama-sama mendorong, menyemangati untuk mendukung pengesahan RUU PPRT ini untuk segera disahkan supaya ada sebagai payung hukum nantinya untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap pekerja rumah tangga yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Karena di dalam undang-undang kan sangat jelas ya adanya bahwa perlindungan itu kan diberikan untuk semua, ya semua berarti tidak ada yang bisa ketinggalan, termasuk pekerja rumah tangga sebagai biasa diistilahkan wong cilik. Nah, ini yang penting menjadi perhatian. Jangan hanya di mulut saja, tetapi mari kita sama-sama untuk menyuarakan ini dan mendorong pengesahan RUU ini yang sudah sejak lama tidak bergerak. Seperti itu. Saya kira itu Mbak Ajeng. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Iya. Kak Ros, aku enggak Mbak biasanya aku Kak. Iya, makasih Kak Ros sudah hadir meski dalam keadaan yang kurang sehat. Hari ini banyak banget ya teman-teman yang di mana skala pandemi sedang naik-naik lagi. Banyak sekali teman-teman yang sedang sakit tapi masih ada di sini. Saya apresiasi luar biasa buat teman-teman yang masih mempunyai semangat meski dalam keadaan yang mungkin sedang tidak baik. Begitu ya teman-teman. Dan menurut saya kehadiran LBH Apik menjadi sangat penting di tengah banyaknya kasus-kasus kekerasan dan pelecehan khususnya terhadap PRT-PRT dengan gender perempuan gitu ya, di mana kekerasan dan pelecehan seksual ini khas sekali sebagai kekerasan yang biasanya menimpa teman-teman perempuan seperti yang diceritakan oleh PRT tadi, teman-teman PRT tadi, bagaimana mereka disiksa, terkena pelecehan seksual gitu ya Kak Ros ya, sehingga kehadiran teman-teman LBH seperti LBH Apik yang mempunyai kekhususan untuk penanganan kasus-kasus seperti kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan itu sangat-sangat dibutuhkan oleh teman-teman PRT dalam advokasi RUU terhadap RUU perlindungan pekerja rumah tangga begitu ya. Jadi teman-teman, tanggapan dari 4 penanggap kita hari ini sudah semua kita hadirkan, acara juga sudah semua kisah juga sudah kita sampaikan, banyak sekali yang mengetuk hati kita tentunya, tapi teman-teman semoga acara hari ini menambah semangat kita untuk terus berjuang. Seperti yang tadi sudah disampaikan, maaf tidak disampaikan di awal, acara ini terselenggara berkat dukungan dari teman-teman, tentunya ada dari LBH Apik Sulawesi Selatan, ada Dewi Keadilan, dan juga SPRT Parai KT, juga bersama
dengan teman-teman Aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan Seksual. Semoga setelah ini kita akan tetap bersama-sama mendukung. Tapi teman-teman jangan kemana-mana dulu, karena seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa meski Kak Melani tidak bisa nyanyi langsung, ada video penampilannya Kak Melani yang bisa diberikan oleh Kak Melani untuk kita semua, selain juga untuk menghibur, tapi juga untuk menyemangati kita agar tetap berjuang. Kita akan saksikan dulu videonya. Terima kasih Ika sudah membantu. Silakan. Di luar mau di itu juga. Iya sih. Saat di atas sana, nyamankah kau rasa? Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Jangan pernah mengambil yang bukan bagianmu, walau hanya sedikit. Besarlah nerakamu. Sudah tak perlu berbicara, semua hanya di mulut saja. Peduli, ku tak akan berhenti jalani perjuangan yang tak pasti ini. Aku tak hiraukan pembenci, namun satu hal yang berarti. Ku peduli. Hari-hari berlalu, tidak semakin mudah. Yang berjaya semakin jaya, yang susah merana. Sudah tak perlu berbicara, semua hanya di mulut saja. Peduli, ku tak akan berhenti jalani perjuangan yang tak pasti ini. Aku tak hiraukan pembenci, namun satu hal yang berarti. Ku peduli. Saat seorang manusia beragama mengatakan peduli pada manusia lainnya, mengambil sumpah jabatan kepercayaan atas hidup orang lain di hadapan Tuhan, kemudian manusia yang sama merampas, mengambil, menginjak hak orang lain, maka nerakalah tujuannya. Jangan pedulikan kebencian orang lain. Berdirilah, tegaklah, bersuaralah, berjuanglah. Jadilah kita manusia yang memanusiakan manusia lainnya. Peduli, ku tak akan berhenti jalani perjuangan yang tak pasti ini. Aku tak hiraukan pembenci, namun satu hal yang berarti.
Baik, semuanya bisa tepuk tangan secara virtual. Yeay! Tadi lagunya bagus banget. Menginspirasi kita semua untuk selalu memanusiakan manusia lainnya dan peduli terhadap isu-isu sosial di sekitar kita agar semua dapat hak yang sama, agar semua dapat kesejahteraan yang sama. Sebelum menutup acara ini, karena ini adalah acara yang sangat istimewa ya bagi teman-teman, justru semua bagi kita semua dan juga teman-teman Parekaté Makassar. Aku pengen dengar suaranya teman-teman Parekaté Makassar yang lagi nonton bareng dong. Satu aja mic dinyalain, terus bersuara, hidup PRT gitu. Hidup. 1, 2, 3. Hidup PRT. Keren, terima kasih buat penyampaian kisah-kisahnya. Tapi sebelum ditutup, ada yang request foto bersama. Ini agak lumayan banyak ya. Ika bisa bantu aku buat foto bersama. Oke, Ika akan bantu kita untuk foto bareng-bareng. Jadi yang bisa buka kamera, silakan dibuka kameranya. Ini ada 82 partisipan, jadi pasti akan ada beberapa slide show. Kita nggak tahu kita ada di mana, jadi sebaiknya pose-pose terus gitu kali ya. Oke, Ika, sudah ready? Oke, silakan. 1, 2, 3. Slide kedua. 1. Oke, belum. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Ada berapa slide ini? Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, udah. Jadi ada berapa slide tadi? Kita nggak tahu saya ada di slide di mana. Yang pasti kita semua sudah mengikuti acara rangkaian dari 7 hari peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Nasional. Selamat buat teman-teman PRT karena telah berhasil menyelenggarakannya di 4 kota. Besok masih ada lagi teman-teman, kita akan share lagi poster. Semoga dalam 7 hari teman-teman bisa ikut terus gitu ya rangkaian 7 harinya. Oke, kita tutup saja acaranya. Semoga dapat bertemu kembali dalam agenda-agenda perjuangan yang mungkin ada di lapangan juga. Semoga pandemi segera berakhir agar kita semua bisa berkumpul bersama kembali dan membicarakan tentang bagaimana perjuangan ini terus dilanjutkan. Begitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya sudah hadir. Semoga